Indonesia Bertauhid TV. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Penulis berkata, syarat wajib kedua dari puasa Ramadan adalah mukallaf. Puasa Ramadan diwajibkan bagi setiap mukallaf, yaitu akil baligh. Maka puasa Ramadan tidak diwajibkan bagi orang yang tidak berakal, seperti orang gila dan anak kecil yang belum baligh. Ya, jadi mukallaf itu definisinya adalah akil baligh. Jadi akil orang yang berakal, baligh yang telah mencapai bulugh, yaitu telah baligh. Ya, kita semua sudah paham apa itu makna baligh. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an thalathah, 'anil na'im hatta yastayqidh, wa 'anis saghir hatta yakbur, wa 'anil majnun hatta ya'qil aw yufiq." Pena diangkat dari 3 orang, dari orang yang tidur hingga terbangun, dari anak kecil hingga baligh, dan dari orang gila hingga berakal. Ya. Jadi syarat kedua dari puasa Ramadan adalah mukallaf. Dia harus akil baligh baru wajib, ya. Adapun ketika dia belum baligh misalnya, akan tetapi misalnya dia sudah tamyiz, kemudian dia belum baligh, kemudian dia berpuasa, maka itu terhitung sebagai amalan sunnah baginya. Ketika seseorang sudah berniat puasa, kemudian dia pingsan atau terkena penyakit gila dari terbit fajar hingga terbenam matahari, maka puasanya tidak sah karena pada kasus ini tidak memenuhi syarat akil, ya, sama sekali. Ya, jadi kalau seandainya ada kasus di mana seseorang sejak malam hari dia sudah berniat mau puasa Ramadan besok, kemudian ya sebelum terbit fajar dia tiba-tiba pingsan atau tiba-tiba terkena penyakit gila. Dan ini berlanjut sampai terbenam matahari. Jadi dari terbit fajar hingga terbenam matahari dia selalu pingsan atau selalu dalam kondisi terkena penyakit gila. Maka apa hukum puasanya? Puasanya tidak sah, ya. Jadi tadi malamnya dia sudah berniat besok mau puasa, akan tetapi ya qadarullah ternyata pingsan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi full, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia tidak sadar dari pingsannya atau dari penyakit gilanya, maka puasanya tidak sah. Mengapa? Karena tidak memenuhi syarat akil. Ya, tidak kita katakan kepada orang yang pingsan atau orang yang terkena penyakit gila full dari terbit fajar sampai terbenam matahari bahwa dia memiliki syarat akil, ya. Jadi karena dia tidak terpenuhi syarat akil di sini, ya, atau mukallaf, ya, maka puasanya tidak sah. Akan tetapi jika pada siang hari dia sempat tersadarkan diri walaupun sebentar, maka puasanya sah karena syarat akil terpenuhi pada waktu dia tersadarkan diri tersebut. Ya, ketika kasusnya misalnya dia di tengah siang dia tersadar sebentar, ya, sehingga ketika sadarnya tersebut, bahkan walaupun hanya sebentar sadarnya, dan dia tidak melakukan pembatal puasa sama sekali ketika sadar, kemudian dia balik lagi, pingsan lagi atau balik lagi terkena penyakit gila. Jadi hanya ada momen sebentar di tengah siang, baik di awal siang, yaitu baru-baru terbit fajar, masih sadar, belum pingsan atau belum terkena penyakit gila, atau di akhir siang, yaitu mendekati terbenam matahari dia sadar, sampai terbenam matahari dia dalam kondisi sadar, dan dia tidak melakukan pembatal puasa sama sekali, maka puasanya sah. Mengapa? Karena syarat akil terpenuhi, minimal pada waktu yang dia tersadarkan diri tersebut. Ya, jadi kemampuannya adalah ketika dia sadar, dan ketika dia sadar dia memenuhi syarat akil, kemudian dia tidak melakukan pembatal puasa sama sekali. Ya, dia ketika baru sadar dari pingsannya tersebut, dia tidak minum misalnya. Biasanya orang kalau pingsan ketika sadar langsung diberi minum oleh orang-orang gitu kan. Akan tapi dia tidak melakukannya, dia ingat bahwa tadi malam dia ingat bahwa ini siang hari puasa Ramadan gitu kan. Dia ingat bahwa tadi malam sudah berniat
sehingga dia tidak melakukan pembatal puasa sama sekali, maka puasanya sah. Karena pada waktu yang dia tersadarkan diri tersebut, dan itulah kemampuannya, dia hanya mampu di saat ketika dia sadar. Ketika dia tidak sadar karena pingsan atau karena terkena penyakit gila, maka itu sudah bukan di luar kemampuannya. Ya, maka itu sudah di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ya puasanya sah. Ya, walaupun sadarnya tersebut hanya sebentar di tengah siang. Kemudian penulis berkata, namun jika orang tersebut tidur, nah ini berarti kondisi ketiga. Jadi dari tadi kita bicara dua kondisi. Pertama pingsan, yang kedua terkena penyakit gila. Sekarang gimana dengan kondisi ketiga, yaitu tidur. Kalau orang tersebut tidur dari terbit fajar hingga terbenam matahari, maka puasanya sah karena syarat akil terpenuhi walaupun dia tidur sepanjang hari. Ya, jadi berbeda antara kasus orang tidur dengan orang pingsan atau terkena penyakit gila. Kalau orang tidur ya dari terbit fajar hingga terbenam matahari, misalnya ya jika kita asumsikan ada kasus seperti ini, ya sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, kasus ini sangat mungkin terjadi ketika bulan Ramadan jatuh bertepatan dengan musim dingin sehingga waktu siangnya sangat pendek. Ya, kalau kita asumsikan ada di sebuah daerah yang bulan Ramadannya jatuh pada saat siang hari itu hanya misalnya 3 jam atau 2 jam atau 4 jam gitu kan. Kita asumsikan ada orang yang ketiduran dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, sangat mungkin ketika kondisinya seperti itu. Adapun kalau di Indonesia, ya terbit fajar jam setengah 5, terbenam matahari jam 6 gitu kan. Jadi setengah 5 pagi sampai jam 6 sore. Ada orang tidur dari terbit fajar sampai terbenam matahari seperti itu, selama itu, maka ini keterlaluan ya. Dia melewati sholat zuhur, sholat asar. Demikian pula ya kasus ini ya sangat mungkin terjadi ketika bulan Ramadannya jatuh bertepatan dengan musim dingin, sehingga waktu siangnya sangat pendek. Ya, dan dia juga bablas juga, nggak sholat zuhur dan nggak sholat asar kalau begitu ya. Dan juga nggak sholat subuh ya, karena dia kita kasusnya adalah dia tidur dari terbit fajar. Ya, jadi harus dari sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi dia melewatkan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Maka selama dia sudah berniat puasa sejak malamnya, dia sadar bahwa besok itu puasa Ramadan. Ya, sebelum terbit fajar dia ketiduran, bangun-bangun sudah terbenam matahari. Apa hukumnya? Puasanya tersebut sah atau tidak? Puasanya sah. Mengapa? Karena syarat akil terpenuhi. Untuk orang tidur, syarat akil terpenuhi. Mengapa? Karena tidur itu di bawah pingsan. Tidur itu derajatnya di bawah pingsan. Orang tidur kalau kita ya bangunkan, insya Allah dia bangun gitu ya. Kecuali kalau memang benar-benar ngantuk atau memang keterlaluan nggak bisa bangun ya ketika sudah tidur. Jadi tidur itu posisinya derajatnya di bawah pingsan. Ketika orang tidur tidak kita katakan dia tidak akil ya. Jadi hanya sekedar ya nakis saja, yaitu tidak sempurna karena dia tidur. Akan tetapi ya syarat akil tetap terpenuhi, oleh karena itu puasanya sah. Jadi bedakan antara 3 kasus ini ya, orang tidur walaupun dia ketiduran dari terbit fajar hingga terbenam matahari full ya, selama dia sudah berniat puasa sejak malamnya, puasanya sah. Adapun orang yang pingsan atau orang yang terkena penyakit gila full dari terbit fajar hingga terbenam matahari, maka puasanya tidak sah ya. Jadi kalau orang tidur dia puasanya sah walaupun dia ya tidurnya dari terbit fajar hingga terbenam matahari full, maka apalagi kalau misalnya dia terbangun di tengah-tengah. Di tengah siang dia terbangun walaupun sebentar misalnya, apalagi ya, jadi lebih-lebih lagi yaitu puasanya sah ya. Kemudian penulis berkata, di antara ketiga orang ini, yaitu orang yang pingsan, terkena penyakit gila, dan tidur dari terbit fajar hingga terbenam matahari, yang wajib untuk mengkodok puasanya hanyalah orang yang pingsan saja. Ya, jadi yang wajib untuk mengkodok puasa hanya orang yang pingsan. Adapun orang yang terkena penyakit gila, maka dia tidak wajib untuk mengkodok puasa. Demikian pula orang yang tidur, dia tidak perlu mengkodok puasa karena puasanya sah. Ya.
Kecuali kalau memang dia tidak berniat ya, puasa dari malam hari, itu sudah beda kasus. Kasus yang kita bicarakan di sini adalah ketika seseorang sudah berniat puasa, sebagaimana yang ditulis oleh penulis di sini di awal paragraf, ketika seseorang sudah berniat puasa sejak malam harinya, kemudian terjadi ya qadarullah pingsan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, maka puasanya tidak sah, wajib baginya qada. Kalau kemudian, atau kalau misalnya kasusnya dia terkena penyakit gila dari terbit fajar hingga terbenam matahari, puasanya tidak sah dan dia juga tidak wajib untuk mengqada ya, karena itu di luar kemampuannya ya, dan dia bukan mukallaf saat itu ya. Kemudian ketika orang itu tidur ya, di kasus ketiga ya, orang itu tidur dari terbit fajar hingga terbenam matahari, maka ya apa yang harus dia lakukan ya, yang dia lakukan adalah ya puasanya sah ya, dia tidak perlu qada karena puasanya sah ya, akan tetapi dia harus sholat subuh, sholat zuhur dan sholat asar, kemudian sholat maghrib ketika dia terbangun ya dari tidurnya seharian tersebut. Nah,